Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak ibu. Alhamdulillah hari ini kita bertemu kembali dalam pembelajaran kita yang berikutnya tentang hewan-hewan penghasil listrik dan penggunaan teknologi listrik di lingkungan sekitar. Seperti biasa, sebelum memulai pembelajaran, marilah kita berdoa bersama. Semoga ilmu yang kita peroleh hari ini bisa bermanfaat dan berkah. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula rabbi jidni ilma warzuqni fahma. Amin amin ya rabbal alamin. Adapun nilai keislaman yang kita akan pelajari hari ini adalah Al-Quran Surah Al-Isra ayat 44 yang bunyinya adalah langit yang 7, bumi dan semua yang di dalamnya bertasbih kepada Allah. Tidak ada sesuatu pun melainkan bertasbih dengan memujinya. Tetapi kalian tidak mengerti tasbih mereka. Sungguh Allah Maha Penyantun lagi Maha Pengampun. Anak ibu, ada penelitian yang dilakukan di sekelompok ilmuwan yang diterbitkan di majalah sains yang namanya adalah Journal of Plant Molecular Biology, menyebutkan bahwa ada sekelompok ilmuwan yang melakukan penelitian untuk mendapatkan suara halus yang keluar dari sebagian tumbuhan yang tidak bisa didengar oleh telinga biasa. Dan suara ini berhasil disimpan dan direkam oleh alat yang canggih yang pernah ada. Dan nama alat itu adalah osiloskop. Nah, mereka menyaksikan bahwa denyutan cahaya elektrik itu berulang kali lebih dari 1000 kali dalam 1 detik. Bayangkan anak itu. Ini dikeluarkan oleh tumbuhan. Dan gelombang elektrik inilah yang mungkin bisa kita katakan cara bertasbih tumbuhan. Dan bukan tidak mungkin juga pada hewan, seperti yang akan kita pelajari berikut ini, tentang hewan-hewan yang menghasilkan listrik. Walaupun pada dasarnya semua makhluk hidup itu menghasilkan listrik, karena setiap sistem saraf yang sebelumnya kita pernah pelajari sebelum pertemuan kita sebelumnya, bahwa di setiap sistem saraf manusia itu ada yang namanya gelombang listrik, atau kemarin dikenal dengan neurotransmitter. Nah, itu untuk manusia. Hewan sendiri bagaimana? Kita akan mempelajari. Adapun tujuan pembelajaran hari ini adalah melalui mode pembelajaran dengan menggunakan problem-based learning. Peserta didik diharapkan mampu yang pertama, mengidentifikasi hewan-hewan yang menghasilkan listrik. Kemudian yang kedua, menyebutkan sistem khusus pada hewan yang dapat menghasilkan listrik. Yang terakhir, mendeskripsikan penggunaan teknologi listrik di lingkungan sekitar. Biar belajarnya fokus, biar kita bermain konsentrasi dulu anak ibu. Di sini ibu akan mengucapkan beberapa kata atau 2 kata ya. Di sini ada kata kucing dengan tikus. Tugas kalian hanya mengulangi apa yang ibu katakan. Jadi kuncinya kalian mengulangi apa yang ibu katakan. Semulai? Kita mulai ya. Kucing, tikus, kucing-kucing, kucing, tikus, kucing,
kucing. Pertanyaannya, berapakah jumlah kucing? Ulang, berapakah jumlah kucing? Yang sudah jawab? 4, 6, 7? Belum ada yang benar ya? Oh, ada yang jawab nggak? Iya, harusnya kalian tinggal mengulangi apa yang ibu katakan, bukan menghitung jumlah kucing yang ibu sebut. Jadi kalau ibu tanya berapa jumlah kucingnya, kalian tinggal menjawab berapa jumlah kucingnya. Seperti itu kira-kira ya. Mudah-mudahan di antara semua anak ibu ada yang sudah konsentrasi ya. Kalau sudah, kita bisa lanjut dong. Kita mulai pembelajaran kita. Sebelumnya kita pernah belajar tentang kelistrikan pada sel saraf manusia. Mungkin kalian pernah ibu berikan penugasan, gimana di sana salah satu pertanyaannya adalah apa zat kimia yang berperan dalam sistem saraf manusia? Dan rata-rata ibu lihat sudah semuanya benar ya. Jawabannya adalah neurotransmitter. Sekarang kaitannya dengan pembelajaran kita sekarang, pertanyaannya adalah apakah hanya manusia yang dapat menghasilkan listrik? Bagaimana dengan hewan? Apa mungkin ada hewan yang juga dapat menghasilkan listrik? Nah, untuk menjawab pertanyaan tersebut, kalian harus menyimak video berikut. Simak yang benar ya. Hewan-hewan penghasil listrik. Kita bahas satu persatu ya. Yang pertama, ikan belalai gajah. Ditemukan di sekitar sungai di Afrika Barat dan Tengah. Ikan ini rata-rata berwarna gelap. Ikan yang dikenal dengan sebutan Elephannos ini dilengkapi dengan organ yang menghasilkan listrik khusus yang terletak di ekor, yang terdiri dari ribuan kotak seperti sel multibernukleus yang disebut dengan elektroplugs. Berikutnya ikan pari listrik. Organ produksi terletak di kedua sisi kepalanya dan bersama-sama menempatkan di mana saja, mulai dari 8 sampai 220 volt. Sedangkan kejutan listrik yang dihasilkannya berukuran rata-rata serupa dengan efek jika menjatuhkan pengiring rambut ke bak mandi. Wow, seram ya. Yang ketiga, hiu kepala martil. Hiu kepala martil memiliki ratusan ribu organ elektroreseptor di dalam tubuh mereka. Mereka dapat mendeteksi sinyal dari 1,5 miliar volt hewan lain dan memudahkan dalam mencari mangsa. Berikutnya, Echidna. Echidna memiliki moncong yang memanjang yang berfungsi baik sebagai mulut dan hidung. Inilah moncong yang sama untuk mengirim sinyal-sinyal listrik yang membantu mereka menemukan serangga untuk dilahap. Yang kelima, belut listrik. Paling sering ditemukan di perairan Amerika Selatan, belut listrik menghasilkan listrik lebih dari hewan lain di dunia dengan 5.000 sampai 6.000 elektroplugs. Wow. Yang keenam, lele listrik. Ini lele air tawar asli dari perairan tropis Afrika dengan kemampuan untuk menghasilkan listrik sampai dengan 350 volt yang kira-kira jumlahnya sama dengan diperlukan untuk menggerakkan komputer selama 45 menit. Yang terakhir disebut electric skate. Electric skate menggunakan kemampuan electric sense mereka untuk mengambil medan listrik lemah yang dikeluarkan oleh udang, siput, dan kerang kegemaran mereka sehingga keperluan mereka untuk mendapatkan makanan terpenuhi. Demikian hewan-hewan penghasil listrik yang mempunyai keistimewaan masing-masing. Masya Allah, kita harus bersyukur karena kita mengetahui ini ya. Setelah menyaksikan
tayangan video tadi, kira-kira anak ibu mungkin bisa sudah menyimak apa aja hewan yang menghasilkan listrik, bagaimana cara kerjanya, sehingga ibu harapkan setelah ini kalian silahkan berdiskusi dengan teman kalian, dengan siapa aja boleh yang kamu anggap bisa diajak bekerja sama, boleh via WA atau media lainnya, media online lainnya, via WA, Telegram, sehubungan dengan hal-hal berikut ini. Yang pertama adalah hewan apa saja yang dapat menghasilkan listrik. Tadi di video jelas disebutkan apa aja hewannya. Kemudian yang kedua, semua hewan tersebut memiliki sistem khusus dalam menghantarkan listrik di tubuhnya. Nah, tugas kalian adalah mengidentifikasi apa nama sistem atau alat penghantar listrik tersebut. Kalian diskusikan dengan temannya tadi. Setelah itu kalian kerjakan pertanyaan ataupun tugas yang sudah ibu lampirkan di pembelajaran classroom kita. Kemudian juga untuk tugas pertemuan berikutnya, ini tugas individu anak ibu ya. Ibu minta kalian bikin presentasi video singkat sehubungan dengan salah satu contoh penggunaan teknologi listrik yang ada di lingkungan sekitar kalian. Jadi lihat aja. Jadi untuk referensinya kalian bisa baca buku paket halaman 186-187. Di sana lengkap untuk referensinya. Di sana ada beberapa contohnya juga. Nah, kalian ambil salah satu contoh dari penerapan teknologi listrik ini. Kemudian kalian presentasikan cara kerjanya. Dan ini jangan lupa anak ibu, nilai presentasi akan ibu masukkan sebagai yang pertama. Itu adalah nilai keterampilan proyek. Kemudian yang kedua adalah nilai sikap berupa rasa percaya diri. Dan kita ini akan dikumpulkan pada pertemuan berikutnya setelah ini. Ya, ibu harap kalian bisa bekerja maksimal, boleh sharing dengan siapa saja, atau ada yang kurang jelas cara presentasinya boleh juga ditanyakan dengan ibu ataupun dengan teman-teman kalian untuk tutur sebayanya ya. Sampai kita pada kesimpulan pembelajaran kita hari ini anak ibu. Jadi yang bisa kita simpulkan dari pertemuan kita hari ini adalah yang pertama, hewan tertentu dapat menghasilkan listrik. Misalnya saja ada ikan berbelalai gajah, ikan pari elektrik, kemudian ada hiu berkepala martil ya, dia bentuknya seperti martil kepalanya. Kemudian ada echidna ya, kemudian ada belut listrik, dan yang terakhir adalah electric skate. Dan kemudian yang jelas, semua hewan tersebut memiliki sistem khusus dalam menghantarkan listrik di tubuhnya. Dan sistem ini disebut dengan elektroreseptor. Di mana elektroreseptor sendiri itu tersusun oleh sel-sel yang disebut dengan elektroplag. Jadi tersusun atas sel-sel yang disebut dengan elektroplag. Terakhir, teknologi listrik dimanfaatkan pada alat pengendap elektrostatis, pada cerwang asap, pengecatan mobil, dan mesin fotokopi. Hal-hal positif yang bisa kita ambil hari ini anak ibu, bahwa jelas sekali bahwa isi surah Al-Quran Al-Isra ayat 44 itu mutlak benar adanya, bahwa langit yang 7, bumi dan semua yang di dalamnya bertasbih kepada Allah. Tidak ada sesuatu pun melainkan bertasbih dengan memujinya, tapi kalian tidak mengerti tasbih mereka. Sesungguhnya Allah Maha Penyantun lagi Maha Pengampun. Tadi sudah dijelaskan sebelumnya bahwa pada dasarnya semesta alam ini bertasbih. Jadi tidak ada alasan bagi manusia juga tidak bertasbih. Jadi intinya, teruslah bertasbih dan mengingat Allah sebagai rasa syukur kita kepadanya.
Jadi tasbih itu adalah sebagai bukti penghambaan diri kita dan rasa bersyukur kita atas segala karunia Allah kepada kita sampai saat ini. Demikian anak ibu, untuk pertemuan ini ibu rasa sudah cukup. Mari kita tutup pertemuan kita dengan berdoa bersama. Silahkan angkat tangannya anak ibu, kita berdoa bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi auji'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tardahu wa adkhilni birahmatika fi ibadika salihin. Amin amin ya rabbal alamin. Kemudian anak ibu, sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.